kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Rekan-rekan remaja Masjid Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bisa bertemu di masjid yang insyaallah barokah. Maka hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama yang kedua segala sekarang kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sudah menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Ini sudah Ramadan hari yang ke-28. Betul ya? Jadi Ramadan itu bukan berapa lagi? 4, 3, 5 berapa hari? Ya, insyaallah pemerintah malam hari ini akan mengadakan sidang isbat, yaitu menentukan tanggal 1 Syawal. Nah, mungkin semua dari kita, ya saya dan rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya, bisa merenung kembali. Artinya 28 hari perjalanan di bulan Ramadan ini kita sudah maksimal belum? Kalau orang ini mau betul, seorang mau betul itu salah. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kebaikan di bulan Ramadan. Amal ibadah dilimpahkan pahalanya. Di situ ada puasa. Ya, orang yang berpuasa itu nanti akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu royan. Namanya pintu royan itu pintu yang tidak akan masuk melalui pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Ya. Jadi ini apa? Diobral. Tinggal kita yang membelinya pakai uang tadi atau pakai kesehatan kita, ya pakai fisik kita. Ya. Maka kalau di akhir Ramadan ini kita melihat kita belum maksimal, padahal tahun yang akan datang kita belum tentu bisa bertemu dengan bulan Ramadan, ya. Tapi kita masih diberikan kesempatan, maka kita bisa menambahi amalan-amalan kita di bulan Ramadan.
tidak ada satu orang pun yang menjamin kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Jangankan bulan Ramadan tahun depan berjauhan. Sekarang dari Selasa itu tidak akan ada yang tahu apa yang akan terjadi di hari Rabu besok. Ada yang tahu mas? Besok jadinya mau dapat apa? Dapat uang amplop misalnya, atau dapat amplop nyata ada uangnya, dibuka amplopnya kecil, diterima amplopnya dibuka cuma tidak ada isinya, atau isinya cuma Rp2.000, ya. Atau tidak ada yang tahu kalau misalkan besok hari Rabu, ya mas-mas di sini atau mbak-mbak di sini akan ada yang mendapatkan hadiah berupa sepeda motor, ya. Walaupun cuma motornya nanti, kita nggak ada yang tahu, ya. Satu orang pun nggak ada yang tahu. Maka, ya di kesempatan hari ini kita mengingatkan untuk kita semuanya menghitung kalau memang kan tentunya mas-mas mbak di sini ketika awal Ramadan sudah punya target, ya. Ramadan tahun ini 1442 Hijriah, saya punya target bisa menghatamkan Al-Quran, misalnya. Atau paling tidak saya membaca separuhnya 15 juz. Atau target saya Ramadan tahun ini saya ya khatam 5 juz. Kalau tahun lalu saya hanya khatam 2 juz, ya. 30 juz tapi khatam juz 30 penting. Atau tahun ini saya khatam Iqra 6 1 sampai 6 sehingga bisa baca Al-Quran. Tapi ternyata di tengah-tengah Ramadan itu godaannya banyak, ya kan? Kalau setan sudah dibelenggu tapi kita masih punya waktu. Belum apa yang katakan besok kan masih ada, besok kan masih tidak, tahun depan kan masih tidak. Kalau amalan kita ternyata belum maksimal, target kita belum tercapai, maka kita hendaknya istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan sudah tercapai maka alhamdulillah itu kita bisa tinggalkan lagi. Nah, ada yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, ya, terkait dengan sabda Rasulullah SAW. Semoga nanti ini bermanfaat untuk sahabat dan kepada semuanya. Tentang suatu hari Rasulullah itu pernah mengucapkan amin 3 kali, ya, mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Kemudian para sahabat yang melihat Rasulullah SAW ini bingung, ya, karena tidak tahu maka para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian diceritakan bahwa ketika itu Rasulullah itu sedang menaiki mimbar seperti ini untuk khotbah ini. Jadi mimbar Rasulullah itu ada tiga tingkat. Tingkat 1 apa namanya itu? Undang-undangan. Ada undang-undangnya 1, 2, 3. Ketika ke tingkat yang pertama Rasulullah mengucapkan amin. Naik ke tingkat yang kedua Rasulullah juga mengucapkan amin. Begitu juga yang ketiga mengucapkan amin. Kemudian para sahabat yang menyaksikan mendengarkan ucapan Rasulullah itu bingung. Kemudian memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, maafun batas namun wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal seperti ini? Mengapa engkau mengucapkan amin berapa kali? Berapa kali Rasulullah mengucapkan? 3 kali. Ya. Qala li Jibril. Kemudian Rasulullah bersabda, qala li Jibril. Tahu gak kamu? Ya, kalau bahasa malaikat Jibril itu berkata kepadaku. Apa perkataan Jibril? Rahimah mu'abdin adraka abawaihi aw ahadahuma lam yudkhilul jannah.
kata malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu berdoa yang mengaminkan siapa? Rasulullah. Apa doanya yang pertama? Rohimaan pengambil neraka orang yang antara bahwa ini mendapatkan kedua orang tuanya, atau salah satunya, lam yudkhilul jannah, tetapi anak itu tidak bisa masuk surga. Maksudnya apa? Anak itu tidak bisa masuk surga padahal kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu di antara keduanya. Maksudnya apa? Maksudnya anak itu tidak pernah berbuat baik kepada orang tua. Ini mana di sini masih ada nggak orang tua? Masih ada nggak? Berapa? 4 atau 5? Berapa di sini masih ada nggak? Oke. Kalau bapak ibu, mas-mas dan mbak-mbak di sini masih ada, berarti itu kesempatan. Ya. Jangan buat mereka berdua menangis. Jangan buat mereka berdua bersedih. Ya. Kenapa? Karena itu menjadi, kalau seandainya kita membuat orang tua kita bersedih, marah, jengkel, menangis, itu pertanda bahwa kita belum berbuat baik kepada orang. Padahal berbuat baik pada orang tua itu pahalanya besar. Dengan bisa cari agama selain Islam, bukan berarti pindah agama. Maksudnya agama yang memperhatikan untuk berbuat baik kepada orang tua itu adalah agama Islam, berbeda dengan agama-agama yang lain. Di negara-negara Eropa atau bahkan negara-negara lain, itu orang tua kalau sudah sepuh itu sama anaknya diapakan? Dikasih apa? Ke panti jompo. Itu masuk jompo. Mereka kalau sudah tua itu hidupnya sama anjing. Diberikan nanti suruh namanya anjing. Bahkan ada yang lebih mengerikan lagi. Orang tua kalau sudah sepuh itu dibuang dengan ada yang lebih ngeri lagi, malah dibunuh. Kenapa? Karena orang tua kalau sudah sepuh itu dianggap menjadi beban, menjadi masalah. Berbeda dengan agama Islam. Berbeda dengan agama Islam. Semakin kita berbuat baik kepada orang tua, maka kita akan mendapatkan pahala yang begitu. Nah, sekarang pertanyaan kembali kepada diri kita masing-masing. Perbuatan baik apakah yang sudah kita persembahkan kepada bapak ibu kita dulu? Membantunya, yang membuat mereka berdua senang, atau malah sebaliknya, atau mendoakan. Apa enggak makna di sini doa untuk orang tua? Mbak apa ya? Doanya apa? Enggak berdoa. Kalau kita lagi mengumpul itu berapa? Kalau minimal mengumpul lagi. Apa doa untuk orang tua? Rabbi firli wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa yang tahu artinya? Rabbi firli apa artinya Rabbi firli? Ya Allah, ampunilah dosaku. Minta ampun dulu kita Rabbi firli. Ya Allah, ampunilah dosaku. Rabbi firli wali-walidayya, dan dosa kedua orang tua. Warhamhuma, dan kasih kamilah mereka berdua, bapak ibu kami, kama rabbayani, sebagaimana mereka berdua mengasuhku, mendidikku, merawatku, kama rabbayani shaghira, ketika aku masih kecil. Jadi mas-mas dan bapak kita semua itu di sini bersyukur orang tua kita itu merawat kita. Dan dengan perhatikan, kalau
di berita-berita media sosial itu. Ya, betapa banyak orang tua yang sangat sadis atau bisa kita katakan bejat, tidak punya hati, punya anak sudah lahir tidak dirawat malah dibuang di tempat sampah, dibuang di sungai, ya, dibuang di mana lagi, ya, atau dimasukkan kardus, ditulis surat, dikasihkan ke rumah orang titik. Apakah orang tua kita seperti itu? Ya, tidak. Kita dirawat, maka bersyukur. Maka sebagai bentuk balas budi kita kepada orang tua kita, nah, mungkin Ahmad dan Bapak di sini belum ada yang bekerja di sekolah. Ya. Apa patuhi apa yang dinasihati orang tua kita itu dipatuhi, dilaksanakan. Intinya apa? Jangan membuat mereka sedih, susah, jengkel, marah, dan lain sebagainya. Ya. Apalagi agar remaja masjid Islam, remaja masjid, remaja Islam masjid harus beda dengan remaja yang saya ini mengajinya, saya belajar. Maka kalau saya sudah tahu ilmunya, tidak boleh saya itu membentak, ya, membuat orang tua saya menangis, membuat orang tua saya susah, membuat orang tua saya jengkel, membuat orang tua saya banyak pikiran. Itu tidak boleh. Paling tidak tapi kita mendoakan orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan orang tua sama saya tidak perhatian kok. Saya bisa nanti terus, ya, diomeli terus, namanya orang tua. Ya, kadang mereka salah, ya kita maafkan. Ya, kita kecil lahir itu siapa yang gendong kita ketika lahir, siapa yang menyuapin kita ketika kita lapar, siapa yang membawa ke rumah sakit ketika kita sakit. Ini mumpung, ya, Bapak Ibu, Mas dan Bapak ini masih ada, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya sebelum nanti menyesal. Ya, sebelum nanti menyesal akan tiba masanya kita itu akan berpisah dengan orang tua kita. Ya. Akan tiba masanya kita pasti, itu kan pasti. Dan tidak tahu kalau kita berbicara masalah waktu, berbicara masalah umur, itu berbicara masalah kematian. Sementara kita tidak ada yang tahu. Nanti kalau ibu kita, bapak kita sudah tiada, baru kita menyesal. Dulu kenapa ketika ibu saya masih hidup, bapak saya masih hidup, saya tidak berpikir pada mereka. Ya. Saya biasanya cuma minta uang, terus minta jajan, terus tidak pernah saya itu membantu ibu saya atau bapak saya. Ya. Nah, itu pertama apa? Orang yang celaka adalah orang yang kedua orang tua yang masih hidup atau salah satunya, tetapi anak tersebut tidak masuk ke dalam surga. Betul loh, dalam Islam itu berbuat baik kepada orang tua itu lebih afdal, lebih utama daripada jihad fisabilillah. Tahu jihad itu apa? Berperang di dalam taruhannya apa? Kalau orang perang itu taruhannya nyawa, iman dia terbunuh atau dia membunuh. Ya, ada seorang pemuda datang kepada Nabi, saya ingin ikut berperang. Ya, saya ingin berperang. Kemudian ditanya kepada Nabi, apakah kedua orang tua masih hidup? Dia. Ya. Kata Nabi, awal pulanglah. Di Fabi Lima, Fajr itu. Pulanglah dan berbuat baiklah kepada keduanya. Karena itu berarti apa lebih utama daripada dia berjihad di jalan Allah. Ya. Atau wahai Rasulullah, saya ingin ikut berperang dan saya tinggalkan kedua orang tuaku menangis di rumah. Tapi kata pulanglah, kemudian buatlah kedua orang tuaku itu tersenyum tertawa sebagaimana engkau meninggalkan mereka berdua dalam keadaan menangis. Jadi intinya, mas-mas dan bapak semuanya, ini saya mengingatkan untuk diri saya pribadi dan mas-mas di sini, mas di sini untuk selalu berbuat baik kepada orang tua. Itu akan
2 kali, 3 kali, atau nggak pernah sama kali. Keluarkan prosedur lingkungan budaya orang agama ini. Ini akan manfaat untuk orang tua kita dan akan manfaat untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau anak tidak mendoakan kedua orang tua, itu akan menjadi penyebab hidupnya susah, hidupnya sempit. Dikatakan oleh ulama salaf, satu doa lil walidaini, meninggalkan doa untuk kedua orang tua, yudrikul ilm, dapat mempersempit kehidupan, dapat membuat hidupnya susah. Jadi supaya kita tidak celaka, hendaknya kalau kedua orang tua kita masih hidup atau salah satu di antara keduanya, maka hendaknya kita selalu berbuat baik kepada mereka. Dalil sangat banyak di dalam Al-Quran menyebutkan agar kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Ini yang pertama. Jadi Rasulullah mengucapkan amin, ternyata malaikat Jibril mengucapkan celaka bagi orang yang kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu di antara keduanya, tetapi dia tidak masuk ke dalam surga. Ada sebuah cerita, kisah seorang anak yang kisahnya apa? Ya. Jadi di Riyadh, ibu kota Saudi. Jadi di sebuah rumah kontrakan atau apartemen itu ada seorang ibu yang hidup dengan 2 orang anaknya. 2 orang anaknya ini laki-laki. 2 orang anaknya ini laki-laki. Yang kontrak, ya, kemudian kontraknya ya hitungan kasarnya, umpamanya misalkan dalam setahun itu bayar 60 juta. Dan 2 anaknya ini bekerja sebagai seorang supir. Supir apa? Ya, supir pesawat atau supir taksi, pokoknya supir. Suatu hari ibunya ini sedang bersih-bersih rumah. Yang namanya ibu itu atau wanita itu pekerjaannya adalah mengurus rumah. Bersih-bersih rumah, kemudian di bawah bantalnya atau di bawah kasurnya itu ditemukan bungkusan kertas plastik. Tanpa pikir panjang, ibunya itu ngomong, ini anak sudah dikasih tahu jangan mainan kartu, kok ini malah dibilang lagi. Jadi bungkusan itu ditemu oleh ibunya tanpa dilihat dulu, dibuka dalamnya apa, tapi langsung ibunya itu beranggapan kalau yang ada di dalam bungkusan itu adalah kartu. Kartu apa? Kartu perdana atau kartu domino atau kartu kami, pokoknya yang berfungsi. Ternyata dibawa bungkusan kertas itu ke belakang rumah, kemudian dia orang dibakar. Bulan kerja, ini adiknya laki-laki, adiknya yang nomor 2 itu masuk rumah. Dimarahin sebetulnya. Kalau bahasa Jawa itu akan dan juga. Bulan aku itu, bulan aku, saya sudah berkali-kali menasihati kamu, jangan suci, jangan menggunakan kartu lagi untuk perbuatan yang tidak baik, pokoknya seperti itu. Nasihat orang tua kepada anak-anaknya. Ya. Ternyata apa? Terus anaknya ini kan, mana kartu itu? Ya. Yang ditemukan di mana, di bawah kasur atau di bawah sana. Sekarang mana bukti kartunya itu? Ya, terus tak hukum, terus tak apa. Padahal antum tahu, ya, sebenarnya kertas, bungkusan kertas yang ada di dalam plastik itu isinya uang. Uang 30 juta. Itu sudah dikumpulkan orang kerjaannya sebagai supir, dibungkus kertas, ditaruh di bawah kasur, diceleni, ditabung, nanti digunakan untuk bayar apa? Bayar kontrakan rumah.
uang 30 juta dibakar oleh siapa? Kalau di sana karena mata uang di Riyal itu apa? Pakainya pakai Riyal. Ya. Tapi kalau dirupiahkan besarnya kisaran seperti itu. Coba bayangkan. Uang 30 juta dia mana? Kalau makan dan bangga yang dapat ibunya bakar duit, nggak usah 30 juta, 200 ribu aja paling gimana? Wah, bukan duit itu sih. Kalau tak mau bayar iuran, akan marah-marah seperti itu. Yang lainnya aku tak lewat apa, tak keluar-keluar iuran dan di transaksi itu di transaksi itu ambil duit itu. Anak ini marah nggak? Mas, mbak. Anak ini marah nggak? Ibunya membakar uang 30 juta. Kira-kira marah nggak? Nah, hasil nyupirnya, aktifnya, sore malam hidup di jalan, dari penumpang sudah mengumpulkan ini uang kakak adiknya tadi anak dua lagi harus dikumpulkan dengan satu terus dibakar. Kira-kira marah nggak? Jengkel nggak ibunya? Marah kalau kita oleh, tapi ternyata anaknya ini tidak marah. Anaknya ini tahu nggak tujuannya kenapa anak ini tidak marah? Nggak mau membuat ibunya kepikiran atau sedih. Uang 30 juta itu besar. Kalau sekarang bisa untuk beli mobil kan nggak 30 juta. Dapat 20 mobil-mobilan, mobil remote. Coba bayangkan. Tapi anak ini, karena anak saya yang soleh, dia tidak marah. Oh dia, besok saya minta ulangi lagi. Sekarang uangnya mana? Kartu itu mana? Kartu itu mana? Tapi saya minta di bawah kartu sekarang mana kartunya? Terus tak ada. Lihat seperti itu mungkin lelah saya. Ya, coba marah. Tapi mungkin saking ingin melihat ibunya tidak mau bersedih, tidak mau susah. Ya, mana berkedihnya sudah siapa? Tetap menyembunyikan rasa makel yang berusaha sambil dihadapkan ibunya dengan wajah yang tegar, yang sabar, yang senyum, yang insya Allah besok saya ulangi lagi, saya minta maaf. Ibunya nggak tahu kalau yang dibakar tadi adalah uang. Ya tidak lama kemudian kakaknya dia mobil karena diceritain sama ibu. Mas, iya, aku mau dengan ibu, belum ngomong. Dan itu awal video ini dia isi bulanan lagi. Terus diberi waktu ini mengingat waktu mau dibuka kalau itu terus dia sampai dimakan. Akhir kan? Terus kamu ngomong apa lagi? Saya ngomong apa? Saya minta maaf dan kakaknya pun juga seperti itu, nggak mau membuat ibunya ini bersedih atau susah seperti itu. Ya. Ini sangat langka sekali seperti ya seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Kalau sekarang kalau kita minta ini nggak diturutin marah, minta ini nggak diturutin marah, kita nggak tahu perjuangan orang tua itu untuk menuruti atau memenuhi kebutuhan kita itu harus kerja ulang malam sampai siang sampai sore sampai buka dan sampai kita nggak tahu seperti itu. Tapi anak ini masya Allah dia rela kehilangan 30 juta daripada melihat ibunya sedih, daripada ibunya. Coba kalau dikasih tahu, Bu, duit yang dia mau ini, bungkusan yang dia mau isinya duit, itu
Kira-kira ibunya di mana? Wah, sakit mungkin merasa bersalah, mungkin harus dibawa ke rumah sakit dan lain sebagainya. Mungkin ada bakat ini ngomong, ada bakat itu ngomong saya. Paling kalau kita seperti itu, kita kami alami tidak semua. Ya, jadi intinya itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga mengucapkan amin karena malaikat Jibril mengucapkan rohimah untuk abdin. Ya, adalah Ramadan, seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi dia tidak diampuni dosa-dosa. Nah, kita berharap puasa kita, sholat kita di bulan Ramadan itu diampuni oleh, diterima, dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa? Karena ya, janji Allah sudah pasti. Mansoma Ramadan iman wa ihtisaban, barang siapa yang puasa karena Allah dengan iman, percaya kepada Allah, wa ihtisaban, mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi kalau kita puasa niatkan hanya mengharap pahala dari Allah, bukan pengen langsing, ya, bukan pengen sehat, bukan pengen di alam kubur ini. Kuih sopo bingung untuk aku paling hidup dari saya sama foto dulu, ya, atau yang lain. Maka kita berharap berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan dan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amin yang ketiga, ya, amin kenapa? Rohimah muhammadan wa alaihi Ramadan sudah tadi. Rohimah muhammadan bukil mengenal para yang celaka orang yang apabila disebutkan nama Nabi Muhammad dia tidak mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau disebutkan nama Nabi Muhammad maka kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap kali kita baca, setiap kali kita mendengarkan hadis mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kemudian kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti kalau kita sudah mengucapkan kalimat itu, tanda bahwa kita ini sudah beragama Islam. Orang mau masuk Islam itu syaratnya gampang, cuma mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Jadi misalnya ada orang kafir, ya, kemudian dia masuk Islam, itu dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Misalkan ada orang masuk Islam umurnya sudah 50 tahun, maka dosa-dosa yang dia lakukan ketika dia belum beragama Islam maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Dan kalau kita sudah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita harus yang pertama mempercayai apa yang diucapkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua apa? Melakukan sunnah-sunnah atau perintah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terkadang kita itu nggak tahu yang itu ajaran Islam malah dia bukan ajaran Islam. Ya, banyak orang Islam tetapi tidak paham dengan ajaran Islam. Ya. Maka perlunya kita untuk belajar. Ya. Karena apa? Islam ini adalah
ya agama yang sudah sempurna. Nah, kadang orang yang tidak tahu menganggap itu yang tidak ada ajaran, yang tidak ada tuntunannya di dalam agama, malah itu dikatakan ini bagus. Tapi yang tidak ada tuntunannya malah dikatakan ini aneh-aneh, tidak sesuai, tidak sama dengan apa yang ada di masyarakat itulah. Ya, maka jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita orang Islam tapi malah benci dengan ajaran Islam. Makanya perlunya kita selalu belajar bahwa semua ibadah ini harus dilakukan dengan dalil. Tidak boleh dengan akal kita sendiri. Ya, tidak boleh dilakukan dengan kebanyakan manusia. Melaksanakan ini kok, berarti nggak sama. Ya, tidak seperti itu. Ya, jadi yang pertama tadi adalah agar kita tidak celaka. Satu, berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua adalah maksimal atau beribadah di bulan Ramadan. Karena ini bulan Ramadan sudah mau habis, berarti apa yang kita lakukan nanti? Ternyata di luar bulan Ramadan itu masih ada amalan-amalan ibadah yang lainnya yang harus kita lakukan. Karena ibadah itu sampai kita mati, sampai kita meninggal dunia harus tetap ibadah. Kalau puasa Ramadan itu hukumnya apa? Hukumnya apa puasa Ramadan? Wajib. Nanti setelah Ramadan masih ada puasa-puasa sunnah. Yang paling dekat adalah di bulan Syawal, puasa berapa hari? 6 hari. Apa keutamanya? Apa keutamanya? Barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka badannya akan langsing. Enggak apa. Maka seakan-akan dia puasa selama 1 tahun. Ya. 1 tahun itu berapa hari? 360 hari. Kita puasa Ramadan ini berapa hari? 30 hari. Kalau 1 hari kalau 100 berarti sudah 300. Ditambah 6 hari di bulan Syawal berarti sudah 360. Ini makanya kesempatan ya bagi kita semuanya untuk bersemangat melakukan sunnah-sunnah yang telah diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu diantaranya adalah puasa sunnah di bulan Syawal. Kemudian ada puasa-puasa yang lainnya, puasa Senin Kemis. Ya. Kemudian ada puasa 3 hari dalam 1 bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15, bukan Masehi ya, tapi Hijriah. Tanggal Islam itu pas bulan purnama, makanya dinamakan puasa putih. Puasa ayam ubin, puasa putih kenapa? Karena pada tanggal 13, 14 dan 15 keadaan bulan itu apa? Purnama. Bulan purnama. Ya, kalau orang namanya purnama berarti 4 bulan purnama. Keadaannya purnama penuh, maka kita disunahkan puasa. Kemudian ada puasa yang paling afdal, puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Dan yang perlu kita tekankan adalah puasa ini harus diniatkan ikhlas karena Allah. Karena ada orang puasa itu niatnya ingin mendapatkan ilmu. Ilmu apa? Ya, ilmu kebal. Ya. Atau ilmu bisa biar tambah di bawahnya, atau ilmu yang lainnya. Tapi niatnya dia puasa bukan karena Allah, tapi ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan kekuatan. Dia boleh puasa terus terus bukunya ngandung putih-putih untuk awalnya sampai nanti dibaca orang, yang ditembak orang. Kalau ini baikkan apa? Atau yang baik itu tembak banyu. Nah, Nabi Muhammad SAW perang itu terluka. Rasulullah itu pernah kena panah di pipinya, berdarah. Para sahabat juga pernah. Coba kalau perangnya pakai jimat semuanya, nggak ada nanti dibaca. Nabi saja itu orang
berdarah, sahabat juga pada wafat meninggal, apa kita, maka tidak usah kita pakai ilmu-ilmu yang seperti itu. Kalau kita puasa maka niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau ingin kuat gimana? Ya olahraga. Ya, belajar ilmu bela diri, tapi tidak usah pakai ilmu-ilmu tenaga dalam atau pakai jimat, ya, pakai batu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Yang bukan tadi kita sudah disampaikan kalau disebutkan nama Nabi Muhammad kita mengucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu konsekuensinya, kita juga harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beragama Islam sesuai dengan dalil, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, maka agama Islam ini akan menjadi agama yang mudah. Tapi kalau kita beragama ini tidak pakai dalil, tidak mengikuti kanjeng Nabi, maka kita akan susah sendiri. Ya, kita akan repot sendiri. Kenapa? Karena kita mengikuti sesuatu yang tidak pernah ada dalilnya. Padahal ibadah itu diterima oleh Allah syaratnya ada dua. Yang pertama ikhlas. Yang pertama apa? Ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Nah, ikhlas itu artinya apa? Hah? Apa? Apa ya? Apa artinya ikhlas? Mengharap ujian manusia. Apa? Mengharap ridho Allah. Ada yang lagi? Apa artinya ikhlas? Ya, ikhlas artinya kita beribadah hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah, tidak yang lain. Ikhlas itu amalan apa? Nah, amalan hati, amalan lisan, atau amalan yang bukan berbeda? Hati. Berarti kalau ikhlas itu perlu diniatkan, ya perlu. Niat itu harus ikhlas. Jadi ikhlas itu tempatnya di dalam hati. Sekarang begini, maksudnya, kalau ada orang nyumbang, ini saya nyumbang 500.000 untuk beli untuk bangun masjid, saya ikhlas. Itu benar nggak ikhlas? Enggak, kenapa enggak? Iya, ikhlasnya tidak perlu diumumkan. Tapi jangan kita bantah ikhlas kok dia ngomong ikhlas itu jadi nanti kenapa belum? Karena mungkin dia tidak tahu. Karena ikhlas itu amalan hati. Salah satu orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah, yang tidak ada perlindungan kecuali dari Allah, adalah orang yang berinfak dengan tangan kanannya, tetapi tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maksudnya apa? Dia ikhlas. Jadi kalau bisa kita beramal itu disembunyikan, tidak diketok-ketok. Ya, misalnya puasa, terus status di WhatsApp, alhamdulillah hari ini puasanya penuh. Puasa itu kan ibadah rahasia kan? Saya pura-pura lemas padahal saya nggak puasa bisa, karena itu puasa rahasia tapi nggak bisa. Alhamdulillah hari ini saya sudah membuat takjil untuk 60 orang di Masjid Al-Iman. Apa manfaatnya? Ya, kalau tujuannya agar orang terpacu ikut nggak apa-apa, tapi kalau niatnya ingin dipuji Allah, itu bisa menghapuskan amal perbuatan kita. Ya. Dulu ada seorang khalifah, dia kalau sedekah itu nggak ingin diketahui oleh rakyatnya. Caranya bagaimana? Ada yang tahu? Gimana caranya? Lewat topik. Ya, atau dikirim lewat apa? Jadi setiap malam khalifah ini keliling kampung, keliling ke rakyatnya, melihat mana rakyatnya yang fakir miskin yang membutuhkan, kemudian dipikirkan batuk dan beberapa makanan minyak dan yang lainnya. Setelah sampai di depan rumah fakir miskin ini, ditutup rumahnya. Ya, assalamualaikum.
Setelah dijawab waalaikumsalam, kalung itu diletakkan di depan rumahnya, kemudian khalifah ini pergi. Tujuannya apa? Supaya orang itu tidak tahu kalau yang membeli sedekah itu adalah khalifah. Dan ini berjalan lama sampai orang-orang ini penasaran siapakah sebenarnya orang yang kalau malam selalu menaruh bahan makanan pokok di depan rumah. Tidak ada yang tahu. Ketahuannya gimana? Ketahuannya khalifah ini bapak meninggal dunia. Ketika mau dimandikan, di punggungnya itu ada bekas apa? Bekas kalau orang itu sering memikul barang-barang yang sudah apa namanya? Ngapal, ya kapal. Jadi laki-laki itu kalau di jabatan tangannya kasar berarti pekerja keras. Nek tangannya halus berarti minggu. Tapi ini khalifah juga. Kita di punggungnya ada bekas hitam apa-apa menunjukkan kalau dia ini sering menaikkan benda yang benar. Maka orang-orang tahu berarti selama ini yang sudah memberikan sedekah di malam hari itu adalah khalifah kita. Kalau Anda bisa menyembunyikan amal baik Anda itu lebih baik. Jadi syarat ibadah diterima itu pertama ikhlas, yang kedua itu sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas saja tidak cukup, harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kalau kita beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka tidak akan diterima. Jadi perlunya makna dan makna ini untuk belajar. Kalau bisa musik kalimat ini mengadakan kajian, ya mungkin seminggu sekali atau sebulan 2 kali, supaya kita mendapatkan ilmu. Dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ya, jangan sampai kita ini buta terhadap Al-Quran Islam tapi nggak bisa baca Al-Quran. Bagaimana kita terus belajar agar kita mempunyai ilmu, ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita beribadah tanpa ilmu, maka kerusakannya itu akan lebih banyak daripada kebaikan. Ini yang saya sampaikan pada sore hari ini. Intinya 3 tadi, jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, ketika Ramadan kita maksimalkan ibadah kita. Kemudian yang ketiga, apabila kita disebut nama Nabi Muhammad, kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha untuk selalu ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum